Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum merenungkan Alkitab. Bapa kami menyerahkan diri kami untuk dijamah, dibentuk, disentuh oleh Roh Kudus. Kami rindu firman yang kami baca boleh menjadi penghiburan bagi kami, kekuatan bagi kami, tuntunan dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan keelokan dan tanjakan. Supaya kami di tengah pergumulan, di tengah keletihan kami baik secara fisik maupun mental dan spiritual, kami boleh dapat penyegaran lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami dan pakai hamba-Mu, layakkan dia untuk menyatakan kebenaran firman. Dan biarlah kebenaran firman boleh menjadi kebenaran yang tidak hanya tertulis, tapi jadi kebenaran yang hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa belakangan ini peristiwa duka silih berganti terjadi atas gereja kita. Ada jemaat satu demi satu yang sudah berusia lanjut dipanggil oleh Tuhan. Bahkan beberapanya merupakan pilar-pilar gereja ketika IPC baru berdiri 30 tahun yang lalu. Untuk anggota keluarga mungkin mereka masih dalam proses berduka. Suatu proses yang tidak mudah dan itu juga yang mewarnai bacaan kita hari ini. Jemaat Tesalonika sedang berduka. Jadi mari kita renungkan bagian kita hari ini, berharap supaya baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berduka maupun kita secara umum boleh dapat kekuatan dan penghiburan dari bacaan kita. 1 Tesalonika ayat 5. Pasal 5. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteksnya, waktu itu gereja Tesalonika telah berjuang dan kelelahan. Mereka ragu ketika satu persatu anggota jemaat, keluarga mereka sekarat dan akhirnya meninggal. Keputusan mereka untuk mengikut Yesus tidak membuat kehidupan makin mudah. Ada harga sosial maupun harga politik yang harus mereka bayar sebagai anak Tuhan. Mereka sudah berjuang mati-matian untuk berpegang pada ajaran Paulus bahwa Yesus akan datang kembali seperti yang ia janjikan. Tapi mereka terlalu sedih, terlalu letih, dan mereka butuh kata-kata penghiburan. Kepada orang-orang yang demikianlah Paulus menuliskan bagian yang kita baca. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu kita susah, ada waktu kita senang. Ada waktu kita letih, ada waktu kita dikuatkan dan bisa berjalan tegap. Secara umum, saya pikir orang tidak bisa mengabaikan merasa ingin tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Kalau kita mengecek ramalan untuk besok, kalau kita ada rencana mau pergi ke taman atau main, kita cek ramalan supaya kita tahu pasti nggak kacau agenda kita besok. Dan orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu juga pingin tahu kapan Tuhan datang. Kalau Tuhan datang minggu depan, tahun depan, tanggal berapa, hari apa, mungkin saya bisa lebih bersiap-siap. Tapi pertama-tama Paulus di bacaan kita bilang, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Paulus menghibur jemaat di Tesalonika yang sedang berduka dengan mengatakan bahwa akhir zaman dia tidak perlu lagi menjelaskannya. Karena dulu ketika dia berada di tengah-tengah jemaat Tesalonika, Paulus sudah mengajarkannya dan mereka sudah mengerti. Mereka sudah tahu. Meski demikian ia lanjut untuk mengingatkan hal yang lebih penting ketimbang tahu kapan tanggal dan waktu yang tepat. Ayat 2 mengatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri malam. Mereka tahu betul-betul, nabi-nabi di kitab PL punya topik yang favorit, salah satunya tentang hari Tuhan. Hari ketika Tuhan, Yahweh, Allah akan datang dan menghukum setiap orang yang tidak taat dan menyelamatkan mereka yang setia yang sedang terhimpit. Hari itu akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Artinya tidak diharapkan, tidak diduga. Di kitab Injil Yesus sendiri menggambarkan kedatangannya dengan cara yang sama. Dan para malaikat di Kisah Rasul 1 ayat 11
mengatakan kepada murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kunjungannya tanpa undangan dan mungkin tidak masuk agenda siapapun. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menyela dengan tiba-tiba hari kita. Dan sejak itu, semuanya tidak akan sama lagi. Itulah hari Tuhan, datang seperti pencuri pada waktu malam. Orang-orang sekeliling mereka mungkin mencoba meredakan ketegangan tentang hari Tuhan dengan mengutip propaganda Romawi. Jangan khawatir, semuanya damai, semuanya aman. Ini propaganda Pax Romana. Faktanya memang kekaisaran Roma menjanjikan kepada penduduknya, warganya, bahwa pemerintah kekaisaran akan melindungi warganya dari bahaya. Misalnya tentara musuh. Tenang, semuanya aman, semuanya damai. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kebebasan dari murka ilahi adalah sesuatu yang bohong. Imajinasi, khayalan belaka. Nabi Yeremia pernah menegur mereka yang mengabaikan tentang penghakiman Tuhan. Nabi Yesaya juga menegur mereka yang lebih mengandalkan bangsa lain ketimbang Tuhan sendiri untuk membebaskan mereka. Bagi orang-orang seperti ini, ayat 3 mengatakan, hari tersebut mereka tiba-tiba akan ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Sakit bersalin, saya nggak pernah sakit bersalin. Tapi sakit bersalin Bapak Ibu Saudara sekalian, pelan-pelan intensitasnya meningkat. Dan perempuan yang hamil, yang sakit bersalin, tidak akan luput dari rasa sakitnya. Seperti itulah orang-orang yang mengabaikan kedatangan Tuhan. Pelan-pelan makin meningkat dan akhirnya mereka tidak akan luput. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari kedatangan Tuhan biasanya kita baca sebagai sesuatu yang memang menyeramkan, menakutkan. Tapi kalau kita amati surat ini, khususnya bagian pasal 4 dan pasal 5, ketika Paulus mengulas bagian ini, Paulus menggunakan intonasi penghiburan. Karena ia tahu di tengah menghadapi hari Tuhan yang makin dekat, jemaat Tesalonika khawatir. Mungkin khawatir karena mereka takut mereka tidak siap ketika hari itu datang. Atau mereka tidak yakin akan status mereka. Mengingat ada saudara-saudara mereka yang tidak tiba-tiba meninggal. Dan tulisan Paulus menghibur mereka. Dengan peneguhan dan kasih di ayat 4, Paulus mengatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Mungkin orang-orang di luar sana akan takut, was-was, khawatir. Tapi buat kalian, anak-anak terang, anak-anak hari, engkau tidak hidup dalam kegelapan dan ketakutan. Engkau merupakan bagian dari umat Allah. Engkau tidak hidup dalam dosa dan kejahatan. Engkau bukan bagian dari mereka yang mengabaikan Allah, asing terhadap Allah. Sampai-sampai kedatangannya mendatangi kamu seperti pencuri. Mengapa? Ayat 5 dan 6. Karena kamu semua anak terang, anak siang. Kamu bukan anak malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan dapat jaminan. Ketika Kristus datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan, kita akan jadi milik Tuhan. Dikatakan di situ, Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita tidak akan mudah terkejut. Mungkin kita terkejut, tapi tidak akan terkejut seperti orang-orang yang tidak tahu Tuhan. Kita akan berjaga-jaga dan kita akan waspada. Kita akan mengendalikan diri dan awas. Menariknya di tengah penghiburan ini, 4, 5, 6, Paulus di ayat 7 memberikan sedikit peringatan. Dia mengutip satu Amsal penghimbauan. Di ayat 7 dikatakan, mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam.
Jadi yang Paulus lakukan di sini seperti dia mendorong, tapi dia menarik. Dia meneguhkan, tetapi menasihati. Dia mendukung, tapi memperingatkan sekaligus. Dan Paulus melakukan ini karena tidak semua orang percaya terjaga. Ada orang-orang percaya yang mungkin tidur. Ada orang-orang percaya yang mungkin mabuk. Mereka terputus secara spiritual. Mereka hidup tidak diiringi kesadaran bahwa Yesus akan datang. Penilaian mereka kacau, layaknya orang mabuk. Mereka hidup serampangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya hendak datang ke Australia untuk pertama kali, ada beberapa kampus sekolah Alkitab, dan saya perlu memilih yang mana yang perlu saya daftar. Karena saya tahu minat saya, ada misi, ada konseling. Ini jadi kayak papan pengarah untuk saya memilih sekolah saya, sekolah Alkitab yang saya mau tempuh. Tapi ada orang-orang yang gamang dengan identitasnya dan sebagai anak-anak Allah, mereka nggak ngerti mereka mau ngapain ya. Mereka harus jalan kemana ya? Apa yang harus mereka lakukan ya? Dan orang-orang seperti ini adalah seperti supir yang ngantuk. Harusnya belok tadi, dia nggak belok, dia lurus terus. Dan karena salah jalan, akhirnya dia memutar jauh. Nggak berarti kalau hidup itu memutar selalu buruk. Dan nggak berarti ketika kehidupan kita salah memilih, udah nggak bisa balik lagi. Karena kita tahu segala sesuatu ada dalam kedaulatan Allah. Dan Allah bisa memakai apapun, bahkan kesalahan kita, untuk kebaikan kita. Orang-orang yang mengasihinya. Tetapi orang-orang yang ngantuk, orang-orang yang mabuk, orang-orang yang tidak kenal tentang kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang abai tentang peringatan bahwa Tuhan akan datang, orang-orang yang tidak peduli tentang nilai-nilai, value-value yang ada di Alkitab, prioritasnya nggak jelas. Mereka nggak tahu hidupnya buat apa. Dan makin sedih lagi kalau itu adalah orang-orang percaya yang sudah kerja keras, banting tulang, mengerjakan sesuatu yang sebenarnya salah belokan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini adalah kondisi hidup kita, Paulus mengingatkan di sini, bangun, tersadarlah. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita harusnya berbeda jauh dari mereka yang hidup dalam kegelapan dan dosa, dalam kegelapan dan malam. Engkau yang terjaga dengan nilai-nilai dan misi Allah, pemburitan. Engkau yang terlelap dan tidak peduli, bangun. Karena Kristus mendekat, kedatangan Kristus semakin dekat. Di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Matius 26 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Paulus sedikit menghibau di ayat 7, tapi di ayat 8 dia kembali lagi dengan nada yang menghibur. Di ayat 8 dikatakan, tetapi kita, lagi-lagi, adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Paulus meminta orang-orang percaya supaya berbaju zirahkan, siap berperang. Dan ini ia kutip dari Yesaya 59 ayat 17. Mengatakan di situ, ia Allah mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Paulus ingat akan bagian ini dan Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, di akhir hari yang mendekat ini, akhir zaman ini, mari kita berbaju zirahkan pengharapan dan kasih, berketopongkan keselamatan. Mari kita berdiri bersama-sama dengan Allah yang juga berperang bersama kita. Iman, kasih, dan pengharapan adalah ciri-ciri penting, esensi orang Kristen.
Mungkin tidak terlalu perlu kita melihat secara detail ini artinya apa, baju zirah kasih, ketopong keselamatan. Intinya gambaran ini mau menunjukkan bahwa anak Tuhan yang punya baju perang demikian adalah orang-orang yang siap, orang-orang yang waspada. Dan kunci untuk menaklukkan ketakutan kita, kecemasan kita akan kematian, akan kedatangan Tuhan yang mendekat adalah dengan memakai baju zirah ini. Hidupi hidup kita hari-hari dengan iman, dengan kasih dan dengan pengharapan. Jawabannya bukan tahu kapan Tuhan datang, tanggal berapa, hari apa, bulan apa. Tapi jawabannya adalah hiduplah terus dalam kasih, dalam iman dan dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin karena perselisihan jemaat mencari tahu tentang kapan tanggalnya, kapan waktunya, dan sampai sekarang banyak gereja, banyak orang-orang Kristen mencoba menghitung-hitung kapan sebenarnya Tuhan datang dengan hin-hin petunjuk-petunjuk yang mereka coba tarik dari Alkitab. Di tengah kebingungan mereka untuk mencari jaminan, mencari kepastian, mereka akhirnya ribut di dalam gereja. Dan ini bikin kabut spiritual, kabut moral yang bikin mereka nggak lagi bisa melihat dengan jelas. Dengan kewaspadaan yang rendah, dengan baju zirah yang mulai kendor, jemaat Tesalonika mulai terpleset mungkin ke dalam kehidupan yang sebelumnya, ke dalam dosa-dosa mereka yang sebelum mereka percaya kepada Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kita tetap berjaga-jaga. Dan kamu sudah berjaga-jaga selama ini, sudah baik. Kamu terus hidup dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengharapan. Terus kerjakan hal itu. Terlebih lagi di ayat 9 dan 10. Terlebih lagi mungkin peristiwa tragis yang baru-baru ini mereka alami. Dan yang kita alami di gereja kita. Membuat mereka bertanya-tanya. Ada orang dalam gereja yang bertanya, kenapa hidup saya sulit? Apakah Tuhan sedang menghukum saya? Apakah ada dosa yang saya bikin sehingga Tuhan menjatuhkan masalah ini dalam kehidupan saya? Untuk pemikiran seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah memiliki konsep yang sama. Kalau saya susah, wah Tuhan lagi marah sama saya, Tuhan lagi gak senang sama saya. Mungkin saya kurang setia, mungkin saya kurang ibadah, mungkin saya kurang baca Alkitab, mungkin saya kurang melayani. Untuk hal ini, jemaat Tesalonika diingatkan oleh Paulus, lagi-lagi dihibur dengan nada yang menyejukkan. Ayat 9 mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Tuhan kita. Murka Tuhan yang karena dosa kita sudah ditimpakan atas Tuhan Yesus. Sekarang kita hidup dalam anugerah dan damai sejahtera. Dan kalau kita mengalami kesulitan, tantangan, itu bukan karena Tuhan marah. Karena bagian kita adalah keselamatan dalam Kristus Yesus. Entah nanti ketika Tuhan Yesus datang mereka terjaga atau tidur, mereka masih hidup atau mereka sudah mati, kondisi itu tidak masalah. Karena yang penting adalah kita nanti akan dapat bagian dalam kehidupan yang kualitasnya jauh lebih baik dari kehidupan kita sekarang. Dan kita dapat ini karena Yesus sudah mati untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap bagian ini Bapak Ibu mengingatkan kita. Kita gak lagi beroleh bagian murka Allah. Kita dapat bagian anugerah. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan 1 Tesalonika 3 mengatakan supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebagai anak-anak Tuhan berdasarkan 2 ayat ini kita tahu jelas kalau hidup kita sulit. Karena memang ini bagian hidup kita sebagai anak Tuhan. Iman dan kesulitan, iman dan tantangan. Itu bagian kita sebagai orang Kristen. Bukan karena Tuhan sedang menghukum kita. Ada satu lagu yang digubah oleh Tom Petke, judulnya He Loved Me. Kebenaran ini berangkat dari kitab Roma pasal 8. Saya mengajak kita untuk menyimak liriknya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Tidak ada. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Ini yang dituliskan juga untuk setiap kita. Kita terpesona oleh akhir sebuah film yang menebus, yang redeeming
dan mengembalikan semuanya seperti semula. Biasanya di akhir sebuah film dengan lagu yang melankolis, semakin lama temponya makin melambat, syutingnya mengarah naik dari padang rumput ke langit yang biru. Kita terpukau dan mungkin itu sesuatu yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. Ending yang indah, ending yang baik. Kita tidak bisa merasa nyaman ketika keadaan kita yang mengerikan saat ini misalnya menjadi akhir dari segala sesuatunya. Kita merindukan pemulihan, penyembuhan, bukan kehancuran, bukan rasa sakit. Kita merindukan sukacita dan pengampunan, bukan kesedihan, kesengsaraan dan hukuman. Kita merindukan keadilan ditegakkan dan shalom menguasai bumi, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa pada awalnya. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan pada akhirnya, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sambil menunggu, sambil menyambut kedatangan Kristus di masa depan, marilah kita sibuk, bukan sibuk menghitung-hitung, melihat ke langit, menantikan langit terkoyak dan Kristus turun dari atas. Tugas kita bukan untuk menghitung tanggal, melihat tanda-tanda zaman, dan mencoba menerka kapan Kristus akan datang. Dia sudah bilang, aku datang segera. Dan bagian kita saat ini adalah hidup berjaga-jaga, waspada, mengenakan pakaian perang, hidup dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengharapan. Dan tugas yang terpenting adalah di ayat 11, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sebagai sesama murid Kristus, mari kita saling mengingatkan, saling mendorong satu sama lain, supaya kita nggak tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu bagian Bapak Ibu saat ini. Jemaat sekalian ada juga yang sedang berduka. Tapi saya harap bagian ini boleh menghibur kita. Marilah kita tidak awas. Marilah kita tidak was-was, khawatir. Tapi boleh hidup dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengharapan. Dan teruslah saling menasehati satu sama yang lainnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena apapun yang kami alami di kehidupan ini tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan, apapun itu. Dan kami tahu dengan pasti bahwa akhir segala sesuatunya akan indah ketika Tuhan datang menegakkan keadilan. Yang salah Tuhan ganjar dengan hukuman, dan iman kami Tuhan ganjar dengan keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman ini. Kami berdoa sebagai murid-murid yang terus hidup di masa-masa akhir, supaya kami boleh saling mengingatkan satu sama yang lain, saling mendukung satu sama lain, saling menghibur satu sama yang lain. Karena Tuhan datang. Lihatlah Tuhan datang segera. Marilah kita bersiap dan berjaga-jaga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.